Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-37 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka kelompok-kelompok yang ada di antara mereka berselisih. Fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Maka celakalah orang-orang kafir tersebut di saat nanti hari kiamat, hari yang sangat agung. Asmi' bihim wa absir yauma yatunana. Alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya mereka pada hari itu mereka mendatangi kami. Lakinidz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang zalim tersebut pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, lamma bayyana ta'ala hala Isa bin Maryam alladhi la yushaqqu fiha wa la yumtara, akhbara anna al-ahzaba ay firaq ad-dalali min al-yahudi wan nasara wa ghairihim ala ikhtilafi tabaqatihim ikhtalafu fi Isa alaihi salam famin ghalin fihi wa jafin. Faminhum man qala innahu Allah wa minhum man qala innahu ibnullah wa minhum man qala innahu thalithu thalathah wa minhum man lam yaj'alhu rasula bal ramahu bi annahu waladu baghin bi annahu waladun baghiyun kal yahud. Wa kullu haula'i aqwaluhum batilatun wa ara'uhum fasidatun mabniyatun ala syakki wal inadi wal adillatil fasidati wasyubahil kasidati wa kullu haula'i mustahiqquna lil wa'idis syadid. ولهذا قال فويل للذين كفروا بالله ورسوله وكتبه ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر من مشهد يوم عظيم أي مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون
ahlus samawati wa ahlul ardi, al-khaliq wal mahluk, al-mumtali' bil zalazil wal ahwal, al-mustamiru 'ala al-jazaa'i bil a'mali. Fahina idin yatabayyanu ma kanu yukhfuna wa yubduna wa ma kanu yaktumun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Nabi Isa ibnu Maryam yang tidak diragukan lagi tentang keadaan tersebut, maka dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa beberapa kelompok, yakni kelompok-kelompok sesat dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan yang lain, dengan perbedaan tingkatan mereka. Mereka semua berselisih tentang status Isa alaihissalam. Ada yang terlalu berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Ada yang terlalu ekstrim dalam menjelekkan Nabi Isa. Ada dari mereka yang mengatakan Isa itu ialah Allah. Ada dari mereka yang mengatakan Isa itu anak Allah. Ada dari mereka yang mengatakan Isa itu satu dari 3 Tuhan. Ada dari mereka yang mengatakan Isa itu bukan Rasul. Bahkan menuduh Nabi Isa sebagai anak hasil zina. Seperti kelompok Yahudi. Mereka semua ucapannya batil, pendapatnya rusak, karena didasari oleh keraguan dan penentangan, serta dalil yang rusak dan syubhat-syubhat yang kacau. Semua itu berhak mendapatkan ancaman yang sangat keras. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka celakalah orang-orang kafir kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Termasuk dari kalangan mereka ialah orang Yahudi dan Nasrani yang berkata tentang Nabi Isa dengan perkataan kekufuran. Celaka pada saat hari yang besar, yakni hari kiamat, yang disaksikan oleh seluruh makhluk, baik yang pertama maupun yang terakhir, penduduk langit, penduduk bumi, pencipta dan makhluk, semuanya jadi satu. Dipenuhi dengan kegoncangan-kegoncangan dan perkara-perkara yang dahsyat, mencakup balasan amal. Maka saat itulah akan nampak jelas apa saja yang mereka sembunyikan dan apa saja yang mereka tampakkan dan apa saja yang mereka simpan. Asmi' bihim wa absir yauma yatunana. Ay ma asma'ahum wa ma absarahum fi dhalikal yawm fayukirruna bi kufrihim wa syirkihim wa aqwalihim wa yaquluna rabbana absirna wa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Fa fil qiyamah yastaiqinuna haqiqatan ma hum alaih. Lakinidz zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Wa laysa lahum udhrun fi hadha ad-dhalali li'annahum baina mu'anidin dhallin ala basiratin arifin bil haqqi sadifin anhu
wa baina dhallin an tariqil haqq mutamakkinin min ma'rifatil haqqi was shawab walakinnahu radin bi dhalalihi wa ma huwa alaihi min su'i a'malihi ghairi sa'in fi ma'rifatil haqqi minal batil wa ta'ammal kaifa qala fawailul ladzina kafaru ba'da qawlihi fakhtalafal ahzabu min bainihim walam yakul fawailul lahum liya'uda dhamiru ilal ahzab li'anna minal ahzab al-mukhtalifin ta'ifatan asabatis shawab wa wafaqatil haqqa faqalat fi Isa innahu abdullah wa rasuluh fa'amanu bih wattaba'uhu fahaula'i mu'minun ghairu dakhilina fi hadzal wa'id wa lihadza khassa Allah bil wa'id al-kafirin. Alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya mereka pada hari mereka datang kepada kami. Artinya, alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya mereka pada hari kiamat itu. Mereka kemudian mengakui kekufurannya dan kesyirikannya dan ucapan-ucapannya. Mereka mengatakan, ya Allah Rabb kami, sekarang kami melihat, sekarang kami telah mendengar. Tolong kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Sekarang kami yakin. Pada saat hari kiamat itu, mereka baru meyakini hakikat penyimpangan yang mereka lakukan. Akan tetapi orang-orang yang zalim tersebut pada hari ini sudah dinyatakan dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada udzur untuk mereka dalam kesesatannya. Karena mereka itu ada kemungkinan memang menentang sesat, nggak tahu ilmu. Sesat di atas ilmu. Nah, mereka itu menentang dan sesat di atas ilmu. Mengetahui kebenaran tapi menentangnya. Atau ada kemungkinan mereka memang tersesat dari jalan yang benar, tapi masih memungkinkan untuk mengenal kebenaran, akan tapi lebih ridho dengan kesesatannya dan apa yang mereka lakukan dari amal yang jelek. Tidak berusaha untuk mengenal kebenaran dari kebatilan. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang kafir. Setelah menyampaikan kelompok-kelompok itu berselisih, Allah tidak berfirman celakalah mereka agar dhamirnya kembali kepada al-ahzab. Karena sebagian dari kelompok yang berselisih itu ada satu kelompok yang benar sesuai dengan kebenaran, yang berkata bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Lalu mereka beriman dengannya, mengikutinya. Mereka inilah kelompok orang-orang yang beriman. Mereka tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mengkhususkan ancaman hanya untuk orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Setelah ayat-ayat sebelumnya menjelaskan secara detail tentang Nabi Isa alaihissalam, sejak ibunya mengandungnya sampai Nabi Isa lahir, kemudian Allah jelaskan sifat-sifat Nabi Isa. Maka ternyata kelompok-kelompok dari kalangan kelompok-kelompok sesat, Yahudi, Nasrani, dan yang semisalnya, mereka kemudian berselisih tentang status Nabi Isa alaihissalam.
siapakah Isa ibnu Maryam itu? Mereka pun berselisih dengan perselisihan yang banyak. Namun semuanya salah, semuanya sesat. Dan yang benar hanya satu, yakni orang-orang yang beriman, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa ialah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang sesat itu pada hari kiamat nanti akan melihat sendiri kebenaran, akan menyaksikan sendiri hakikat apa yang mereka yakini selama ini yang ternyata salah, dan mereka saat itu menyesal dan minta untuk dikembalikan ke dunia untuk merubah keadaan mereka, untuk beriman kepada Allah, beramal soleh. Akan tetapi sudah tidak waktunya untuk kembali ke dunia. Mereka sudah masuk dalam alam akhirat. Maka saat itu mereka sudah dinyatakan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sehingga tidak ada uzur untuk mereka. Tidak ada keringanan untuk mereka. Yang ada ialah balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang yang kafir di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih qauluhu ta'ala fakhtalafal ahzabu min bainihim. Wa fil ahzabi qaulani. Mengenai firman Allah Ta'ala, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, al-ahzab dalam ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahum al-yahudu wan nasara. Fakanatil yahudu taqul innahu li ghairi rishdah, innahu li ghairi rishdatin. Wan nasara tadda'i fihi ma la yaliku bih.
Pendapat yang pertama, Al-Ahzab yang dimaksud ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi berkata, Nabi Isa alaihissalam itu bukan orang yang baik-baik. Orang-orang Nasara, mereka menganggap Nabi Isa dengan anggapan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai hamba. Tidak selayaknya hamba. Ini berarti orang Yahudi jafin, ekstrim dalam menjatuhkan harkat dan martabat Nabi Isa. Sedangkan orang Nasara ghalin, melampaui batas dalam mengkultuskan Nabi Isa dengan sesuatu yang tidak layak untuk beliau. Nah, wasani annahum firaqun nasara. Annahum firaqun nasara. Qala ba'duhum yakni al-Yaqubiyah. Qala ba'duhum yakni al-Yaqubiyah wallah. Wa qala ba'duhum yakni an-Nasturiyah. An-Nasturiyah pakai tok. Ibnullah. Wa qala ba'duhum thalithu salasatin. Annahum firqun nasar. Qala ba'duhum yakni al-Yaqubiyah wallah. Wa qala ba'duhum yakni an-Nasturiyah ibnullah. Wa qala ba'duhum thalithu salasah. Pendapat yang kedua, Al-Ahzab dalam ayat ini adalah kelompok-kelompok Nasara. Yahudi gak masuk ya, tapi kelompok-kelompok Nasara. Sebagian mereka, yakni kelompok Yaqubiyah, mengatakan Nabi Isa itu Allah. Kalau mereka membaca Allah, gitu ya. Nah. Sebagian mereka, yakni kelompok Nasturiyah, mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Dan sebagian mereka mengatakan Nabi Isa itu satu dari 3 Tuhan. Nah, jadi pendapat yang pertama, Al-Ahzab ini mencakup kelompok Yahudi dan Nasrani. Yahudi ekstrem dalam menjatuhkan martabat Nabi Isa. Kelompok Nasara ekstrem dalam memuji dan mengkultuskan Nabi Isa. Pendapat yang kedua, Al-Ahzab itu hanya meliputi kelompok-kelompok Nasara. Sebagian berpendapat Nabi Isa itu ialah Allah. Sebagian berpendapat Nabi Isa itu anak Allah. Sebagian lagi berpendapat Nabi Isa itu satu dari 3 Tuhan. Nah, 2 pendapat ini saling melengkapi. Barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsaniyah.
Qaulu ta'ala fawailul lilladzina kafaru min mashhad yaumin 'adzim. Fihi dalilun annal ahzaba al-kafirah mustahiquna lil wa'id syadid yaumal qiyamah. Bisababi aqwalihim al-batilah fi Isa ibni Maryam. Mengenai firman Allah Ta'ala, fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Maka celakalah orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, hari yang sangat besar disaksikan oleh semuanya. Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa kelompok-kelompok yang kafir tadi berhak mendapatkan ancaman yang keras dengan sebab ucapan-ucapan mereka yang batil tentang Nabi Isa putra Maryam. Baik. Al-faidatu as-salisah. Qaulu ta'ala asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Fihi dalilun ala anna haula'il ahzab yastaikinuna haqiqatan ma hum alaih yaumal qiyamah. Walata hina mandamin
walata hina mandamin. Mengenai firman Allah Ta'ala, asmi bihim wa absir yauma yatunana. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa kelompok-kelompok tersebut pada kiamat nanti akan meyakini hakikat kebatilan yang mereka yakini selama ini. Dan pada saat itu bukan waktu penyesalan. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala, lakinidz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, yakni al-musyrikin wal kuffar al-yawm yakni fi dunya fi dhalalim mubin. Mengenai firman Allah Ta'ala, lakinidz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yang dimaksud orang zalim di sini ialah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Pada hari ini, yakni di dunia, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, walaysa lahum udhrun fi hadzal dhalal li'annahum baina mu'anidin dhalin ala basiratin arifin bil haqqi sadifin anhu wa baina dhalin an tariqil haqqi mutamakkinin min ma'rifatil haqqi was shawabi walakinnahu radin bi dhalalihi wa ma huwa alaihi min su'i a'malihi ghairi sa'in fi ma'rifatil haqq min al-batil. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tidak ada uzur untuk orang-orang zalim itu dalam kesesatannya, karena mereka itu melakukan karena menentang dan sesat di atas ilmu. Mereka tahu yang benar tapi berpaling darinya. Atau mereka itu orang sesat dari jalan yang benar, tapi masih memungkinkan untuk mengenal kebenaran, tetapi lebih ridha untuk mengikuti kesesatan dan amalan jelek mereka. Tidak berusaha mengenal kebenaran dari kebatilan. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penjelasan tentang ayat yang ke-37 sampai 38. Yang menjelaskan bahwa ternyata di kalangan orang-orang Yahudi sendiri berselisih tentang Nabi Isa.
Di kalangan orang-orang Nasara sendiri berselisih juga tentang Nabi Isa. Hanya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang tidak berselisih. Karena mereka telah yakin, hakul yakin, bahwa Nabi Isa itu ialah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Bukan anak hasil zina. Bukan pula Allah. Bukan pula anak Allah. Bukan pula satu dari 3 Tuhan. Nah, bukan pula tukang sihir. Sekali lagi, Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Nabi Isa berkata, Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.